Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Balik lagi tentunya sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan lanjutin cerita manhwa yang berjudul Pahlawan Bintang yang Terzolimi part kelima. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Oke lah, gak usah lama-lama. Buat kalian yang belum subrek, silahkan disubrek terlebih dahulu karena kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Di akhir part sebelumnya, Lee Kun datang ke tempat apresier kelas SS untuk mengecek divine relic miliknya. Dan ternyata appraiser itu mengaku sebagai murid dari Lee Kun. Lee Kun tak mengingat jika dia memiliki seorang murid. Jin Myung menunjukkan sebuah buku catatan yang katanya didapatkan saat diakui sebagai murid oleh Lee Kun. Lee Kun pun teringat kemungkinan Jin Myung adalah newbie yang selalu mengikutinya saat dia melakukan raid si Cina. Jin Myung memberikan buku catatan itu kepada Lee Kun. Lee Kun menerimanya karena di buku tersebut ada desain item pertamanya. Kemudian setelah disentuh oleh Lee Kun, buku itu mengalami perubahan karena energi milik Lee Kun. Melihat hal itu, Jin Myung nampak sangat kaget. Ternyata buku itu adalah divine relic memory. Lalu muncullah seseorang menyampaikan masalah jika seorang saintis telah datang. Karena terlalu lama menunggu di luar, Saint Aquarius ingin menerobos masuk ke dalam karena tidak sabar jika harus menunggu lagi. Sophie pun menerobos masuk. Sophie yang melihat Lee Kun yang memiliki muka yang sangat tampan, ia pun ingin mendekatinya. Ketika Sophie ingin mendekat, muncullah bayangan ular yang sangat besar, membuat Sophie berlutut lemas tak berdaya. Dia juga merasakan jika tubuhnya sedang dililit oleh ratusan ular yang sangat berbisa. Saint Aquarius pun berlari keluar seperti ketakutan akan suatu hal. Lee Kun dan Jin Myung yang melihat hal itu merasa bingung tentang apa yang terjadi pada Saint Aquarius. Muncullah notifikasi jika Divinity lawan diserap oleh Divinity Ophiuchus. Lee Kun bertanya pada Jin Myung, apa dia seorang saintis? Jin Myung pun berkata, apa kau tidak mengetahui penampilannya? Dia adalah Sophie Mardi Saint Aquarius. Lee Kun baru sadar jika tadi adalah Sophie Martin Aquarius. Lee Kun yang tak menyangka jika itu adalah Sophie karena perubahannya. Namun bagi Lee Kun saat ini menjadi ia terlihat lebih cantik, namun sifat buruknya tidak pernah berubah karena di mata Lee Kun, Sophie adalah seekor hama yang tak layak disebut sebagai manusia dikarenakan dia lebih mementingkan perawatan kulitnya daripada nyawa manusia. Ternyata Jin Myung juga setuju dengan perkataan Lee Kun karena dirasa Sophie adalah seseorang yang memiliki sifat egois dan licik. Jin Myung juga menjelaskan jika para Saint menggunakan nama Lee Kun untuk mengambil keuntungan dan kekayaan. Di tempat lain, Sophie yang lari dari hadapan Lee Kun pun nampak terlihat masih sangat syok. Dan ia tiba-tiba mengingat Lee Kun dengan wajah mengerikannya. Sophie pun berkata pada anak buahnya, pernahkah kau berpikir mati lebih melegakan dibandingkan dengan pingsan? Dia pun menyuruh muridnya untuk kembali ke toko untuk menyelidiki orang yang membuatnya ketakutan. Anak buahnya pun berkata, apa yang harus kami lakukan pada appraiser? Tapi ternyata Sophie berubah pikiran dan dia ingin membunuh mereka semua. Sophie pun sampai memberikan divine guard miliknya pada anak buahnya untuk membunuh mereka semua. Anak buahnya pun tidak bisa membantah perintah itu, padahal menggunakan skill di zona netral adalah suatu yang dilarang. Karena bagi anak buahnya kehendak Divine God juga adalah kehendak surga. Di tempat appraiser, Lee Kun nampak merasa ada yang aneh karena ada sesuatu yang menetes. Jin pun berpindah di distrik pertokoan.
terlihat Sung Jae yang sedang berjalan, nampak melihat sesuatu, ternyata itu adalah genangan air. Ketika ia melihat lebih dekat genangan air itu, sesuatu nampak muncul dari genangan air tersebut. Muncullah bayangan yang mirip seperti keluar dari dalam genangan tersebut. Terjadilah kekacauan di mana-mana. Nampak Sophia dengan kekuatan duplikat mirror menikmati kekacauan dari atas sebuah gedung. Sung Jae menegur anak buah yang diperintahkan oleh Sophia dan menyuruhnya untuk membatalkan kekuatannya karena ini berada di zona yang netral. Anak buah Sophia pun menjelaskan jika itu adalah kehendak dari saintis. Kemudian dia malah mengaktifkan skill dari Divine Relic pemberian Sophia. Nampak efek dari kekuatan Divine Relic itu membuat orang-orang terkurung di dalam gelembung air. Setelah ia mengurung orang-orang dalam gelembung air, anak buah dari Saint Aquarius itu bergerak dengan banyak tiruan dari air untuk mengamankan Jin Myung. Sung Jae yang masih sadar mencoba untuk keluar dari gelembung air itu dan dia mencoba menggunakan kekuatannya. Lee Kun yang masih berada di dalam toko nampak curiga dengan air yang ada di langit-langit. Ternyata Jin Myung merasakan jika ada magic power di sekitarnya. Tak lama berselang, Jin Myung terkena serangan dari air yang diciptakan oleh Saint Aquarius. Setelah Jin Myung diamankan, anak buah Sophie lalu menodongkan sebuah belati di leher Lee Kun. Ia mengatakan jika tidak ada dendam pribadi, melainkan ini karena Saint Aquarius merasa terganggu dengan kehadiranmu. Dia juga mengancam untuk tidak bergerak jika tidak ingin bermandikan darah. Dia mengatakan jika mereka tidak ingin mati, sebaiknya mereka meminta maaf kepada Saint Aquarius, yaitu Sophie, dan menyuruh membeli relief mereka dengan harga yang sangat tinggi. Dengan sangat mudah, Lee Kun mematahkan belati yang dipegang oleh perempuan itu. Jin Myung merasa heran bagaimana pria ini menghancurkan sebuah senjata yang sudah mendapatkan berkat dari Saint Aquarius dengan sangat mudah, bahkan menggunakan tangan kosong. Perempuan itu nampak sangat marah dan mengeluarkan skill, namun lagi-lagi digagalkan oleh Lee Kun dengan sangat mudahnya. Karena semua skill A rank miliknya telah digagalkan, ia merasa pria ini sangatlah berbahaya. Lalu dia mensaman makhluk orange kelas dari sebuah item pemberian Sophie. Melihat hal itu, Lee Kun hanya berkata, "Dasar hama, kau memperlakukanku dengan baik karena sudah lama tidak bertemu." Lee Kun pun mengambil sebuah pisau dari Jin Myung dan akan menggunakannya untuk melawan hewan yang disamen oleh wanita tadi. Dengan sangat cepat, Lee Kun menghabisi semua makhluk samen tersebut. Lalu muncul banyak sekali pemberitahuan ketika dia melawan para makhluk samen tersebut. Lee Kun juga mendapatkan banyak sekali kekuatan baru. Melihat apa yang dilakukan Lee Kun, murid dari Sophie pun hanya bisa terdiam melihat kehebatan dari Lee Kun. Nampak wanita itu bergetar ketakutan dan dia berpikir bahwa lelaki itu jauh di atas tingkatanku. Wanita itu pun lari meninggalkan tempat itu. Sang Jae tiba-tiba masuk ke dalam toko dan memberitahu jika dia telah diserang oleh Templar Aquarius. Melihat hal itu, Sang Jae bertanya, "Bukankah ini semua makhluk summon saintis?" Lee Kun pun menjawab, "Tampaknya begitu. Mengirim sesuatu seperti ini padaku sama seperti memintaku memakainya sebagai material." Ketika mereka ingin pergi, Jin Myung memanggil mereka berdua. Jin Myung yang berbicara dalam hati, 20 tahun lalu, aku mengikuti Lee Kun dan memperhatikan craftingnya. Aku masih ingat caranya mendapatkan material dari lawannya setelah bertarung. Setelah ia memikirkan hal itu, ia pun berteriak, "Apakah kau Lee Kun?" Lee Kun hanya memberikan isyarat untuk jangan memberitahukan hal itu pada orang lain.
Jin Myung nampak terharu karena mengetahui jika itu benar Lee Kun. Sebelum pergi, Lee Kun berpesan untuk menyimpan material-material itu. Di perjalanan, Sung Jae bertanya pada Lee Kun, "Kenapa saintis mengincarmu dan apakah kau menjadikannya musuh?" Dengan wajah yang meyakinkan, Lee Kun berkata, "Sebentar lagi akan kutunjukkan sesuatu yang menyenangkan." Terlihat Lee Kun dan Sung Jae mengunjungi sebuah restoran mewah. Mereka memesan gelato dengan porsi yang sangat luar biasa. Lee Kun yang merasa senang karena gelatonya benar-benar enak, ia pun menyuruh Sung Jae untuk memakan sepuasnya. Sung Jae yang tidak enak untuk makan terlalu banyak karena merasa tempat itu terlihat mahal. Namun Lee Kun menjelaskan jika dia menunjukkan benda yang ia pungut dan membuat mereka berkata akan melakukan segalanya. Ternyata benda itu bernama insignia dan dapat digunakan sebagai kartu debit, bahkan dapat menyimpan skill rental sain lain. "Kalau dilihat-lihat itu insignia Aquarius," ucap Sung Jae. Namun Lee Kun tidak peduli dengan itu dan dia melanjutkan makan gelatonya dengan lahap. Wes pikir carry pokoknya. Lalu tiba-tiba datanglah Choi Sung Yuk menyapa dari belakang. Dia ingin bergabung satu meja dengan mereka. Lee Kun menyadari jika itu adalah atasan yang selalu mengganggu Sung Jae. Sung Yuk pun memperkenalkan dirinya dan bertanya, "Apakah kau orang yang dibicarakan Sung Jae?" Lee Kun pun menjawab, "Iya." Terus Sung Yuk pun menjelaskan jika dia sedang merekrut anggota cemerlang. Lee Kun pun berkata, "Merekrut? Memang apa yang digunakan untuk membujukku?" Sung Yuk pun kembali menjelaskan, "Di pelelangan besar nanti, katanya salah satu divine relic Lee Kun akan dilelang. Karena tidak sedang buru-buru, kenapa tidak bicara sambil menontonnya?" Mengetahui hal itu, Lee Kun pun berhenti makan gelatonya. Lee Kun pun setuju untuk menemani Sung Yuk ke pelelangan yang diselenggarakan. Ternyata pelelangan akan diselenggarakan di atas langit di pelelangan terbesar di dunia, kota kastil melayang Drachma. Terlihatlah menara dan kota yang sangat megah di atas langit, lalu terlihat sain Aquarius di salah satu kamar yang sedang ketakutan karena firasat buruknya. Ternyata Sophia berada di sebelah Stephen. Stephen yang melihat Sophia ketakutan menyuruhnya untuk pulang karena membuat rasa minumannya tidak enak. Sebenarnya Sophia merasa jengkel dengan Stephen, namun dia menahan diri karena sekarang ia merasa aman di dekat Stephen. Karena menurutnya Stephen adalah orang yang kuat dan mampu menandingi Lee Kun. Stephen pun berkata jika senjata yang akan dilelang hari ini itu miliknya, jangan coba-coba mendapatkannya. Namun setelah berbicara, Stephen pun berjalan pergi meninggalkan Sophia. Sambil menatapi kaca, Sophia berpikir bahwa tempat ini, Drachma, tidak peduli siapa orang yang di bawah sana, dia takkan bisa naik ke sini. Tiba-tiba Sophia melihat Hugo dari balik kaca. Hugo nampak bingung karena mencari keberadaan Lee Kun. Namun sepertinya seseorang sedang mendekatinya dari belakang. Ternyata itu adalah Sophia. Sophia pun berkata, "Sungguh susah menghubungimu, tapi kurasa bahkan kamu tidak bisa melawan waktu. Dulunya kamu pria tampan dan mewakili para sain, wajahmu banyak berubah," lanjut Sophia. Hugo yang merasa omongan Sophia ngalor ngidul menyuruhnya untuk pergi. Namun ketika Sophia membahas tentang istrinya dan membahas tentang ketidakberuntungan keluarganya disebabkan kepala keluarganya yang tidak becus, terlihat Hugo nampak sangat tidak terima dengan perkataan dari Sophia. Dia pun mengeluarkan skillnya. Tiba-tiba sebuah ledakan terjadi di atas gedung itu. Ternyata itu adalah Hugo yang menembakkan skillnya ke arah Sophia. Namun Hugo masih menahan serangannya terhadap Sophia. Sophia pun berkata, "Kupikir kamu sudah melupakan kesepakatan yang dibuat 10 tahun lalu dengan kami."
Dan ketika Sophia mengeluarkan kekuatannya, seseorang memanggilnya dengan sebutan hama. Sophia yang mendengar hal itu pun menoleh ke belakang, dan ternyata itu adalah Lee Kun. Ia menjentikkan jarinya ke kepala Sophia. Sophia nampak langsung pingsan tak berdaya. Dan akhirnya part kelima pun sampai sini dulu nih sahabat. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang udah selalu setia dengan kami di channel Kaum Review. Tungguin part-part selanjutnya yang akan kita upload secepatnya. Dan Bang Kim juga nggak bosen-bosen buat ngingetin kalian semua. Bagi yang belum subrek, silahkan di subrek terlebih dahulu. Juga tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, terima kasih banyak. Bang Kim pamit, sampai jumpa di part selanjutnya. See you and bye bye.